Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 317, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo kembali ke hotel dan melihat Vivian Low menelepon, mungkin berbicara tentang Bikan. Dia berjalan mendekat, memeluk Vivian Low dari belakang, bersandar di bahunya, dan mencium bau harum di tubuhnya. Saat itu, dia benar-benar lega. Seolah-olah hanya ada dia dan Vivian Low yang tersisa di dunia. Ada apa? Vivian Low menutup telepon, memiringkan kepalanya, dan meletakkan tangannya yang lembut di tangan Aiden Enzo. Tidak apa-apa, aku sedikit lelah, dan aku ingin memelukmu. Aiden Enzo menyipitkan matanya, dengan senyum tipis di mulutnya. Vivian Low juga memiliki senyum bahagia di wajahnya, dan berkata, suamiku, saya pikir kita sangat bahagia seperti ini sekarang. Aiden Enzo bersenandung, Vivian Low berbalik, memegang wajah Aiden Enzo dengan serius, menatap matanya, dia bertanya, sayang, maukah kamu meninggalkanku? Aiden Enzo tersenyum, menggaruk hidung kecil mengkilap Vivian Low, dan berkata, bodoh, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Kamu adalah istriku. Vivian Low tersenyum puas. Ngomong-ngomong, Melanie Song baru saja menelepon dan mengatakan bahwa perusahaan memiliki beberapa proyek yang harus saya diskusikan kembali. Saya telah memesan tiket pesawat untuk besok, kata Vivian Low tiba-tiba. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan bertanya, proyek apa, mengapa kamu terburu-buru? Dia tidak ingin Vivian Low lelah dengan perutnya yang berumur 5 bulan. Bikan sekarang siap untuk mulai ditempatkan di kota-kota lain. Beberapa proyek kerjasama, tanpa kehadiran saya, bos-bos itu tidak nyaman. Vivian Low berkata sambil tersenyum, lalu meraih lengan Aiden Enzo dan berkata, baik, jangan khawatirkan aku, biarkan perawat Fiona tinggal bersamaku nanti. Aiden Enzo mengangguk dan berkata, aku akan mengatur beberapa orang lagi untuk menjagamu. Vivian Low tidak menolak. Sekarang dia tahu bahwa Tergyo Ziso dan Aiden Enzo memiliki hubungan yang sangat dekat. Seringkali, dia tidak memikirkan orang seperti apa Aiden Enzo itu, karena itu tidak ada artinya. Dia hanya ingin seperti ini sekarang, diam-diam di sisi Aiden Enzo. Yang dia tahu hanyalah bahwa Aiden Enzo adalah suaminya dan ayah ceril, dan itu sudah cukup. Setelah menghabiskan waktu bersama Vivian Low, Aiden Enzo pergi ke rumah sakit untuk menemui Adelina Enzo. Adelina Enzo sedang duduk di ranjang rumah sakit, membaca buku, rambut hitam panjangnya tergerai, seperti wanita Jiangnan yang lembut dan manis berjalan keluar dari lukisan. Adelina, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu datang ke sini selama ini? Aiden Enzo duduk di samping tempat tidur dan bertanya setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Adelina mengangkat kepalanya, menatap Aiden Enzo, tersenyum manis dan berkata, saudaraku, bisakah kita tidak membicarakan hal ini? Aiden Enzo tercengang, menatap mata Adelina Enzo, dan mengangguk. Kemudian, dia bangkit dan berkata, saya akan mengambilkan Anda sepanci air. Setelah meninggalkan bangsal, Aiden Enzo menelepon Dejan Lois dan bertanya, saya meminta Anda untuk menyelidiki urusan Adelina selama bertahun-tahun, apakah Anda punya petunjuk? Di ujung lain telepon, Dejan Lois menjawab dengan sedikit ketidakberdayaan, belum, saya telah membaca informasi tentang Nona Adelina, ini sangat umum, dan pada dasarnya ada di panti asuhan. Mendengar ini, Aiden Enzo mengerutkan kening, dan berkata, berapa lama untuk mengetahuinya? Sulit dikatakan, saya akan melakukannya sesegera mungkin. Dejan Lois menjawab, dan mengikutinya, tapi Tuan Muda, saya telah menyelidiki selama lebih dari 10 tahun. Seiring berjalannya hidup, sesuatu yang lain ditemukan secara tidak sengaja. Sesuatu yang lain, apa? Aiden Enzo bertanya, mengenai kecelakaan dengan Nyonya, orang-orang di belakangnya mungkin melibatkan beberapa orang yang tidak bisa disebutkan. Jawab Dejan Lois, tampak sangat ragu-ragu dan berhati-hati. Siapa? Wajah Aiden Enzo tiba-tiba menjadi sangat dingin. Kejutan ibu, akhirnya petunjuk lain. Aku tidak terlalu yakin, tapi itu harus melibatkan seseorang dengan level tertinggi. Tuan Muda, kita harus bersiap terlebih dahulu, yang telah melebihi perkiraan awal kita,
kata Dejan Lois, dengan suara yang kuat dalam suaranya kekhawatiran yang kuat. Mata Aiden Enzo terpaku, itu benar-benar dia. Dia mengingat kembali malam itu di aula dalam aula persekutuan Longmen, pertama kali dia bersentuhan dengan mata pria bertopeng itu, sangat mirip. Begitu, ambil alih Golden Armor Order saya, dan ingat semua saudara, saya akan pergi ke sana sendiri, kata Aiden Enzo, matanya menyala, penuh kedinginan. Tuan, apakah Anda yakin ingin mengingat semua saudara laki-laki Naga Timur? Dejan Lois di ujung telepon agak curiga. Naga Timur, itu milik bawahan Wang. Dan raja ini tentu saja adalah Aiden Enzo. Aiden Enzo menghabiskan 10 tahun mempersiapkan kelompok kekuatan khusus ini. Naga Timur, hari yang tidak pernah jatuh. Dengan Aiden Enzo di sisinya, Naga Timur tidak akan pernah jatuh. Itu adalah simbol tak terkalahkan. Nah, kali ini, saya ingin bertanya kepada mereka dengan jelas. Jika itu benar-benar ada hubungannya dengan mereka, saya tidak keberatan membuat orang-orang itu membayar harga darahnya. Termasuk pemimpin tertinggi itu, kata Aiden Enzo, matanya berkilat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya penuh aura, seperti iblis, membuat orang-orang di sekitarnya tersentak dan lari dengan tergesa-gesa. Baik, aku mengerti, kata Dejan Lois dengan sungguh-sungguh. Setelah menutup telepon, Aiden Enzo menarik napas. Pemimpin tertinggi, aku, Aiden Enzo, ingin melihat, siapa lagi di dunia ini yang bisa menghentikanku. Jika seperti yang Aiden Enzo duga, dia akan melakukannya, mantan tertinggi. Setelah berdiri sebentar, Aiden Enzo berbalik dan kembali ke bangsal, mengobrol dengan Adelina untuk beberapa kata, dan kemudian menerima telepon dari Yafet. Tuan Enzo, orang itu telah ditemukan. Saya akan menunggu Anda di pintu, jawab Aiden Enzo dengan baik, dan meninggalkan bangsal. Di pintu masuk rumah sakit, dia melihat Yafet. Dengan senyum tersanjung di wajahnya, dia berkata, Tuan Enzo, seseorang memposting tugas hadiah 5 juta di internet barusan, dan target tugas tetap Anda. Kami mengikuti petunjuk dan menemukan bos di belakang layar. Siapa pihak lain? Mata Aiden Enzo berkedip karena kedinginan. 5 juta, tampaknya pihak lain telah memutuskan untuk bunuh diri. Yafet segera menjawab, Tuan Enzo, Anda kenal orang ini. Dia adalah teman lama Anda, Gabriel Ruiz. Petik 2. Aiden Enzo mengerutkan kening ketika mendengar nama itu dia. Kemudian, dengan mata dingin, dia bertanya, apakah kamu sudah tahu di mana orang itu? Bar Max, jawab Yafet. Aiden Enzo mengangguk, dengan lapisan es di wajahnya. Gabriel Ruiz, aku sudah cukup bersabar denganmu, aku tidak pernah berpikir kamu akan melakukan ini. Karena itu, jangan menyalahkan diriku. Aiden Enzo segera berkata, bawa saya ke sana. Segera, beberapa orang masuk ke dalam mobil dan datang jauh-jauh ke Max Bar. Saat ini, Gabriel Ruiz sedang berada di kamar pribadi, minum-minum dan berbicara dengan beberapa tuan tanah di Shanghai. Isi diskusi secara alami adalah bagaimana memberi pelajaran pada Aiden Enzo. Tuan Gabriel, jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, saudara-saudara akan melewati api dan air. Anda hanyalah seorang Aiden Enzo, dan Anda memiliki keputusan akhir. Orang yang berbicara adalah pria besar dengan jalan pintas, tubuh penuh tendon, dan wajah galak. Dia menceritakan bahwa ada 3 bersaudara lainnya, semuanya sedang dalam perjalanan. Gabriel Ruiz sedang duduk di sofa, memegang segelas anggur, dan lampu warna-warni bersinar di wajahnya, dengan seringai ganas, dan berkata, biarkan dia duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Bang, pada saat ini, pintu kotak ditendang dari luar. Yafet sudah memimpin seseorang masuk. Begitu orang-orang besar itu bangun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, orang-orang Yafet menekan kepala mereka ke meja kopi. Kemudian, Aiden Enzo memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, langsung duduk berhadapan dengan Gabriel Ruiz dengan wajah dingin, dan bertanya ringan, kamu sangat membenciku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ekspresi Gabriel Ruiz tercekik, tanpa diduga, Aiden Enzo menemukannya begitu cepat. Dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dengan tidak tergesa-gesa, meminum sebagian besar, dan kemudian berkata dengan dingin, kamu menghancurkan keluarga Ruiz saya, ayah saya meninggal karena kamu, dan saya menjadi seperti sekarang ini karena kamu. Untuk waktu yang lama, kita sudah lama berselisih. Karena kamu tahu aku melakukannya, maka ambillah sesukamu, apa yang kamu inginkan. Gabriel Ruiz menatap Aiden Enzo dengan tenang di seberangnya, dengan kebencian di matanya.
Aiden Enzo mengerutkan kening, dan berkata, di masa lalu, kamulah yang harus disalahkan. Aku tidak membunuhmu karena persaudaraan kita, tetapi kamu telah melewati batasku dengan berulang kali mencoba menyakitiku. Haha, Gabriel Ruiz tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Aiden Enzo, apa kamu pura-pura di depanku saat ini? Siapa kamu? Aku sudah cukup tahu. Aku tidak bisa mengerti, karena kamu begitu cakap, mengapa kamu begitu menyembunyikan Vivian Low? Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu, kamu hanya perlu mengingatnya, hari ini aku di sini untuk menyelesaikan masalah lama dan baru denganmu. Gabriel Ruiz mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, berkata, baik, lalu apa yang akan kamu lakukan? Bunuh aku di sini. Gabriel Ruiz tidak percaya, pria seperti Aiden Enzo benar-benar berani melakukan sesuatu untuk dirinya. Aiden Enzo menatap Gabriel Ruiz dengan acuh tak acuh, dan berkata, tidak cukup membunuhmu. Aku ingin memberimu pelajaran, yang bisa dianggap sebagai nasihat terakhirku untukmu hari ini. Aku harap setelah waktu ini, kamu akan menahan diri. Jika kamu masih menjadi lebih buruk, maka, aku tidak keberatan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo bangkit dan langsung meninggalkan ruangan itu. Segera setelah itu, Yafet menatap Gabriel Ruiz dengan dingin, dan berkata, potong salah satu kakinya. Gabriel Ruiz duduk di sofa, dan ketika dia mendengar kalimat ini dan melihat dua pria besar berjalan ke arahnya, dia tiba-tiba menjadi panik. Dia berteriak, beraninya kamu. Aku Gabriel Ruiz. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Namun, Yafet hanya mendengus dingin dan langsung melambai. Kemudian, di bawah mata Gabriel Ruiz yang ketakutan, dua pria kuat berjalan ke arahnya dan menekannya ke sofa. Ledakan, salah satu pria kuat menjatuhkan tongkat bisbol di tangannya, langsung mematahkan kaki kiri Gabriel Ruiz. Ah! Dalam sekejap, jeritan menusuk hati Gabriel Ruiz datang dari dalam ruangan. Aiden Enzo berdiri di pintu kotak, bersandar ke dinding, merokok dan terengah-engah. Lalu dia langsung pergi. Di dalam ruangan, itu berantakan. Kerumunan bubar, hanya menyisakan Gabriel Ruiz yang kakinya terlempar, jatuh ke tanah, mencengkeram kaki kirinya yang bengkok, dengan mata penuh amarah dan kebencian, berteriak, Aiden Enzo. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Kaki ini, aku ingin kamu membayarnya kembali 10 kali. Gabriel Ruiz cemburu, mengeluarkan ponselnya, menghubungi asistennya, dan buru-buru membawa dirinya ke rumah sakit. Pada saat yang sama, di dalam hatinya, rencana Aiden Enzo untuk meninggalkan rumah yang dia diskusikan dengan Geraldine Sol juga masuk dalam agenda. Dia ingin menghancurkan Aiden Enzo dengan tangannya sendiri dan membuatnya berlutut di depannya untuk meminta maaf. Aiden Enzo pergi dari sini dan kembali ke hotel, tepat pada waktunya untuk bertemu Rebecca Jaorin yang telah menunggu di depan pintu. Gadis kecil ini mengenakan jaket kulit hitam dan celana kulit, dia berpakaian modis, dia memakai kuncir kuda, kacamata hitam besar di wajahnya, bibir merah ceri, lengan di dadanya, dan sepasang kaki lurus dan ramping. Dia sangat menarik bagi penglihatan pria. Bahkan para wanita yang masuk dan keluar hotel mengambil beberapa pandangan tak terduga, mata penuh kecemburuan. Wanita ini terlalu bagus. Hei, saudara Aiden Enzo. Melihat Aiden Enzo, Rebecca Jaorin melambai dari kejauhan, lalu berlari dengan senyum di wajahnya, langsung memegang lengan Aiden Enzo di depan umum. Adegan ini mengejutkan banyak orang yang lewat. Gadis kecil ini seperti peri, pria ini sangat kasar. Aiden Enzo merasakan mata aneh di sekelilingnya, dan tanpa daya menarik tangan kecil Rebecca Jaorin menjauh, dan bertanya dengan cemberut, mengapa kamu di sini? Rebecca Jaorin menatap kosong Aiden Enzo, dan meraih lengan Aiden Enzo lagi, bertingkah seperti anak manja berkata, aku merindukanmu, ayo datang dan melihatmu. Kulit kepala Aiden Enzo langsung kesemutan. Aku tidak begitu menarik. Dia menarik lengan Rebecca Jaorin lagi, dan berkata dengan senyum menyesal, aku sudah menikah, dan kamu tidak bertanggung jawab pada dirimu jika kamu melakukan ini. Tanpa diduga, Rebecca Jaorin adalah seorang gadis yang sangat keras kepala, bergumam, kamu menikahinya tidak masalah, aku bisa menjadi kekasihmu, habiskan saja 2 hari seminggu denganku. Aiden Enzo merasa ada yang salah dengan pandangan dunia gadis ini, dan dia bisa dengan santai membicarakan topik seperti menjadi kekasih. Saya sarankan Anda pergi ke dokter, Anda masih muda, tidak perlu menggantung diri pada saya. Aiden Enzo sakit kepala. Rebecca Jaorin segera menjawab, itu tidak bisa dilakukan,
Saya, Rebecca Jaorin, mengenali Anda, yang menyuruh Anda menyentuh pergelangan kaki saya. Berbicara tentang ini, gadis kecil itu tersipu. Aiden Enzo berhenti di dalam hatinya, dan dengan cepat meminta maaf. Waktu itu benar-benar kecelakaan. Saya minta maaf kepada Anda. Baik, Anda kembali dengan cepat. Anda masih memiliki masa muda yang hebat. Ada banyak pria hebat. Anda pergi bahwa tidak perlu menyia-nyiakannya untuk saya. Aiden Enzo harus menyingkirkan gadis kecil ini Rebecca Jaorin secepat mungkin. Gadis pada usia ini adalah yang paling impulsif. Melihat Aiden Enzo tampak sangat cemas, Rebecca Jaorin terkekeh dan berkata, "Kakak Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan begitu gugup? Aku menggodamu. Aku di sini hari ini untuk meminta bantuanmu." Ketika Aiden Enzo mendengar ini, dia merasa lega. Dalam satu tarikan napas, dia bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Rebecca Jaorin berkata sambil tersenyum, "Malam ini, anak-anak dari keluarga bangsawan di lingkaran kita mengadakan pesta kecil. Ikutlah denganku." Dia bertanya, "Mengapa saya? Selain itu, hal-hal di lingkaran Anda tidak ada hubungannya dengan saya." "Bukan, saya suka mereka, jadi saya memberitahu mereka bahwa saya punya pacar." Menatap Aiden Enzo dengan mata berkedip-kedip. Aiden Enzo akhirnya mengerti, perisai semacam ini lagi. "Maaf, aku punya pengaturan lain untuk malam ini, jadi aku tidak akan menemanimu." Aiden Enzo menolak tanpa berpikir. Dia tidak bodoh. Bergaul dengan sekelompok anak dari keluarga seni bela diri itu membosankan. Ketika Rebecca Jaorin mendengar ini, dia menjadi cemas, menyusul, meraih lengan Aiden Enzo, menyeringai pantatnya, dan memohon genit, "Kakak Aiden Enzo, tolong bantu aku. Aku sudah memberitahu mereka, aku pasti akan membawa pacarku ke sana malam ini, dan jika saya pergi sendiri, saya pasti akan malu." Aiden Enzo menolak, "Tidak." Rebecca Jaorin panik, meletakkan tangannya di pinggul, dan mengancam, "Jika Anda tidak membantu saya akan memberitahu saja iparmu tentang identitasmu." Aiden Enzo menoleh dan hendak pergi, tetapi ketika dia mendengar ini, dia segera berbalik dan berjalan keluar dari pintu hotel, dan berkata tanpa daya, "Jika ini masalahnya, ini akan berakhir." "Hei, gadis kecil itu telah belajar mengancam di usia yang begitu muda." Rebecca Jaorin tersenyum main-main, dan segera menyusul Aiden Enzo, dengan tangan di belakang punggungnya, dengan gembira seperti peri. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ini adalah kedai teh, yang memiliki pola arsitektur kota air di selatan Sungai Yangtze, dengan dinding putih dan ubin hitam, serta paviliun dan paviliun yang menggemakan jembatan kecil dan air yang mengalir. Secara umum, pola konstruksi kedai teh ini sangat khas. Pada saat yang sama, sudah ada 7 atau 8 pria dan wanita muda yang duduk di ruang teh teratas kedai teh ini. Semuanya berpakaian sangat modis, dan pakaian mereka terlihat seperti bukan anak-anak orang biasa. Di ruang teh, terdapat total 4 meja kayu solid kecil namun indah, dan beberapa lukisan pemandangan digantung di dinding sekitarnya, yang terlihat sangat artistik. Di samping setiap meja kecil, seorang wanita muda berlutut di tanah, membuatkan teh untuk pria dan wanita muda yang duduk di sofa. Sangat elegan. Di atas meja juga terdapat banyak kunci mobil-mobil mewah seperti Ferrari, Porsche, dan Maserati yang terkesan sangat mewah. Tas yang dibawa para wanita muda itu juga merek-merek besar, seperti Gucci, LV, Chanel. Ini adalah pertemuan generasi kedua yang kaya. "Jam berapa sekarang? Mengapa Rebecca belum datang?" Seorang gadis berjas tembus pandang hitam melirik jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya dan bergumam tidak puas. Dia menginjak sepatu kristal Chennai, mengenakan rok mini, dan merias wajah halus, terlihat sangat dewasa. Namanya Tamara Liu, dan dia adalah putri kecil dari keluarga Liu, keluarga seni bela diri. Dia bangga dan sombong sejak dia masih kecil. Pria muda tampan lainnya dengan kepala terpotong menyesap teh saat ini, dan menggema, "Ya, Rebecca selalu tepat waktu di masa lalu, mengapa dia sangat lambat hari ini?" Sambil berbicara, matanya masih melihat beberapa gadis itu. Diketahui di lingkaran bahwa dia menyukai Tamara Liu, dan dia telah menyatakan cintanya berkali-kali, tetapi tidak berhasil. "Sial, Rebecca tidak akan benar-benar membawa pacar itu ke sini, kan?" "Kupikir dia bercanda." Seorang gadis dengan gaun merah muda di samping Tamara Liu berkata dengan pura-pura terkejut saat ini. "Tidak mungkin, kapan Rebecca Jaorin mendapatkan pacarnya?" Pemuda dengan jalan pintas bertanya balik. "Rebecca Jaorin benar-benar juga, apakah kamu tidak tahu tentang persahabatan tuan muda ketiga Hugo dengannya?"
Tamara Liu berkata dengan sengaja dengan marah, dan pada saat yang sama dia melihat seorang pria tampan berjas biru tua duduk di tengah kelompok tanpa menunjukkan jejak matanya. Carson Hugo, tuan muda ketiga dari keluarga Hugo, sebuah keluarga seni bela diri. Jelas, Carson Hugo adalah kepala kelompok murid dari keluarga seni bela diri ini. Lagi pula, status keluarga Hugo di dunia persilatan masih sangat tinggi. Carson Hugo mengangkat alis pedangnya saat ini, meletakkan cangkir teh dengan berat di atas meja di tangannya, dan mendengus dingin, siapapun yang berani berkomplot melawan Rebecca, aku akan membuatnya membayar mahal. Mendengar ini, beberapa pria dan wanita, mereka semua bergema. Tuan muda ketiga Hugo benar. Jika Rebecca Jaorin benar-benar membawa seorang pria nanti, kami akan membuatnya terlihat bagus. Merampok wanita dengan tuan muda ketiga Hugo. Rebecca Jaorin juga tidak mengerti perasaan tuan muda ketiga Hugo padanya. Jika itu aku, jika tuan muda ketiga Hugo memperlakukanku seperti ini, aku akan melemparkan diriku ke dalam pelukanku. Mendengarkan kata-kata celoteh dari beberapa orang, Carson Hugo menyesap teh lagi, merasa sedikit tidak senang. Rebecca, sebaiknya jangan bawa siapapun ke sini. Saat semua orang berdiskusi, pintu ruang teh didorong terbuka dari luar, dan Rebecca Jaorin masuk bersama Aiden Enzo. Rebecca, kamu akhirnya di sini, aku merindukanmu. Tamara Liu adalah orang pertama yang melangkah maju dan memeluk Rebecca Jaorin, terlihat sangat mesra. Rebecca Jaorin, kamu tidak cukup jahat, kamu terlambat ke pesta, hukum dirimu sendiri. Pria berkepala cepak itu mengikuti. Hei, siapa sih, tutup pintunya dan keluar. Pada saat yang sama, seseorang menunjuk Aiden Enzo yang berdiri di depan pintu, dan memerintahkan. Sial, bodoh sekali, keluar dari sini. Tidak mungkin. Aiden Enzo begitu biasa sehingga dia langsung dianggap sebagai pelayan yang membawa Rebecca ke sini. Melihat hal ini, Rebecca segera meraih lengan Aiden Enzo, dan memperkenalkan kepada semua orang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini pacar saya, Enzo. Sebelum Rebecca Jaorin selesai berbicara, dia langsung disambut oleh Tamara di depannya. Saya terganggu, dia menunjuk Aiden Enzo dengan tidak percaya, dan berkata, Rebecca, kamu gila, dia pacarmu. Segera setelah itu, dia melirik Aiden Enzo beberapa kali, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Minggu ini Rebecca terlalu lucu, apakah sampah seperti ini pacarnya? Bahkan jika Anda mencari seseorang untuk berakting, Anda harus menemukan seseorang dengan kondisi yang lebih baik. Ini hanyalah seorang pengemis di jalan. Mata aneh semua orang tertuju pada Aiden Enzo dalam sekejap. Pria tampan dengan kepala cepak juga bangkit, menatap Aiden Enzo beberapa kali, dan bertanya dengan sembrono, Rebecca, di mana kamu menemukan pacar palsu ini? Ini terlalu malang, pria itu berkata dengan dingin. Riordan, bukan giliranmu untuk peduli dengan pacarku. Riordan tersenyum, menggelengkan kepalanya tanpa daya, melirik Aiden Enzo, melambaikan tangannya dan memperingatkan, teman, jika kamu bijaksana, cepatlah, ini bukan tempat untuk orang seperti kamu datang, dan kami bukan untuk orang-orang seperti kamu untuk mendaki tinggi, mengerti? Riordan hampir mati karena tawa. Rebecca juga bodoh, bahkan jika dia tidak menyukai tuan muda ketiga Hugo, jika dia ingin menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarnya, dia harus mencari seorang profesional. Lucu sekali menemukan sampah seperti itu. Pada saat ini, wajah Aiden Enzo menjadi gelap, dan wajahnya samar-samar tidak senang. Saya tahu bukan hal yang baik untuk datang ke sini, jika tidak, sekelompok anak dari keluarga bangsawan yang memandang rendah orang lain. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Carson Hugo, yang sedang duduk di sofa di sana, membungkuk ke depan, menyesap teh di tangannya, mengangkat alisnya dan menatap Aiden Enzo dengan dingin, dan berkata dengan tajam, berapa? Banyak yang kamu inginkan, pergi dari Rebecca, uang. Rebecca marah, dia hanya tidak menyukai temperamen Carson Hugo, generasi kedua kaya yang sombong. Carson Hugo, dia adalah pacarku, aku menyarankan kamu untuk lebih hormat. Kata Rebecca dengan marah. Namun, Carson Hugo langsung mengabaikan peringatan Rebecca Jaorin, mencibir, duduk di sofa dengan acuh tak acuh, dan melanjutkan ke Aiden Enzo, nama saya Carson Hugo, tuan muda ketiga dari keluarga Hugo. Anda dapat menanyakannya saat Anda keluar. Saya sekarang sedang dalam suasana hati yang baik, saya tidak ingin membuang waktu saya dengan Anda, 5 juta, tinggalkan Rebecca. Ingat, Anda hanya punya pilihan ini, tidak ada yang kedua. Sombong, sombong dan sombong. Ini adalah sikap Carson Hugo.
Di matanya, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Untuk sepotong sampah, 5 juta hanyalah harga setinggi langit. Setelah Carson Hugo selesai berbicara, Riordan mengikutinya, dengan sikap yang sangat arogan. Temanku, 5 juta, kamu tidak dapat menghasilkan begitu banyak dalam hidupmu, jadi keluarlah, jika kamu menyinggung Tuan Muda Hugo, kamu akan menjadi lumpuh. Tamara Liu juga tertawa mengejek, sangat murah bagimu untuk memberimu 5 juta sampah seperti itu. Rebecca Jaorin sangat marah ketika dia mendengar penghinaan mereka terhadap Aiden Enzo. Dia pikir jika Aiden Enzo berpura-pura menjadi pacarnya, Carson Hugo akan mundur meskipun ada kesulitan. Tanpa diduga, dia benar-benar terlihat seperti ini. Kamu, Rebecca Jaorin sedang terburu-buru dan hampir bertengkar dengan mereka. Namun, adegan berikutnya membuatnya terpana. Tidak hanya Rebecca Jaorin, tetapi juga anak-anak dari keluarga bangsawan lainnya juga tercengang. Karena, Aiden Enzo duduk di seberang Carson Hugo dengan sikap anggun, menyesap teh di atas meja kopi, lalu berkata dengan dingin, baiklah, saya akan memberi Anda 5 juta, bagaimana kalau Anda keluar dari sini? Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.